Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Yang saya hormati Dr. Ismet SPD MSI, serta Dr. Ketangwiono SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanda Kurniautami dan saya sendiri, Ade Kurniawan, akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kecakapan peserta didik. Adapun pada materi kita pada pagi hari ini terbagi jadi 5 materi, 5 submateri. Yang pertama adalah pengertian daripada kecakapan itu sendiri. Yang kedua adalah jenis-jenis dari kecakapan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah dalam mewujudkan kecakapan. Yang keempat, strategi pengembangan kecakapan untuk peserta didik. Dan yang kelima adalah tujuan daripada pengembangan itu sendiri. Untuk dua materi yang pertama mengenai pengertian kecakapan dan jenis kecakapan akan dijelaskan oleh diri saya sendiri. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian kecakapan. Di sini kami bagi menjadi 2 ya. Yang pertama menurut KBBI, kemudian yang kedua itu menurut para ahli. Menurut KBBI itu sendiri, kecakapan itu adalah sebuah kemampuan, di mana menurut Sunjana, kemampuan itu adalah kemampuan daripada anggota tubuh untuk melakukan gerakan yang luwes, kemudian tangkas, dan juga teratur. Namun menurut Wordsworth dan juga Marquez, itu kecakapan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah achievement, di mana achievement itu sendiri artinya adalah sebuah penghargaan. Jadi bisa dikatakan bahwa kecakapan itu adalah sesuatu yang dapat diukur dari baik atau tidaknya prestasi dari seseorang. Misal, ada seorang yang bermain bulu tangkis. Ia mendapatkan juara 1, medali emas seperti itu. Kita kan secara tidak langsung akan mengerti bahwa dia itu kecakapannya di bulu tangkis. Dia cakap dalam bulu tangkis. Ada yang juara 2, walaupun dia juara 2 kan mereka tetap mendapatkan sebuah achievement. Kita secara tidak langsung akan tahu bahwa mereka itu adalah orang yang cakap dalam bidang itu, seperti itu. Yang kedua adalah capacity atau kapasitas. Ini berbeda dengan achievement tadi. Achievement tadi mereka yang mendapatkan sebuah penghargaan, mereka yang mendapatkan sebuah prestasi. Tapi berbeda dengan capacity. Capacity ini adalah orang-orang yang punya kemampuan dasar dan juga berpengalaman. Walaupun mereka tidak mempunyai prestasi, mereka tidak mempunyai penghargaan, dari apa yang kita lihat saja, kita bisa tahu bahwa dia itu cakap dalam hal itu. Misal, seperti tadi, ada orang bermain bulu tangkis, melakukan sebuah turnamen. Walaupun dia tidak juara, walaupun dia tidak mendapatkan medali, bukan berarti dia tidak cakap dalam hal itu. Jadi seperti itu, capacity itu seperti itu. Dapat kita lihat secara langsung, karena itu adalah perpaduan daripada pengalaman dan juga kemampuan dasar mereka. Kemudian yang ketiga adalah aptitude atau bakat. Jadi suatu kecakapan itu juga ada bakat tersendiri daripada peserta didik. Yang kita lihatnya tidak bisa secara langsung, harus melalui sebuah tes yang sengaja dilakukan untuk melihat kecakapan tersebut. Kemudian dari apa yang telah disampaikan oleh Wordsworth dan juga Marquez tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kemampuan itu adalah kualitas yang dapat kita ukur, baik secara tidak langsung ataupun langsung. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwasanya kecakapan itu adalah kemampuan potensial. Di sini potensial, berarti bisa dikembangkan, bisa dimunculkan. Kemampuan potensial yang nyata dalam mengenal dan memahami, menganalisis, menilai, serta memecahkan masalah dengan menggunakan rasio yang cepat, tepat, dan juga benar. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis kecakapan. Bisa dilihat sama-sama di layar, bahwasanya kecakapan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kecakapan pribadi atau personal skill. Yang kedua adalah kecakapan sosial atau social skill. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan academic skill. Dan kemudian yang keempat adalah kecakapan vokasional. Mari kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama adalah kecakapan pribadi ataupun personal skill. Personal skill ini berkaitan dengan pribadi daripada peserta didik sendiri, di mana peserta didik itu diharapkan memiliki kecakapan untuk mengenal dirinya secara utuh.
di mana kecakapan secara pribadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kecakapan kesadaran diri, dan yang kedua adalah kecakapan berpikir secara rasional. Di mana kecakapan kesadaran diri ini adalah ia itu melakukan penghayatan bahwasanya dia itu adalah makhluk daripada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dia adalah makhluk yang bersosial seperti itu. Sehingga dengan apabila dia sadar dengan hal itu, maka dia akan sadar dengan entitas daripada dirinya itu sendiri. Dia sadar kemampuannya di mana, dia sadar kelebihannya di mana, dia sadar kekurangannya di mana. Kemudian yang kedua adalah kecakapan berpikir secara rasional, yaitu kecakapan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi dalam berpikir. Kecakapan berpikir secara rasional ini mencakup beberapa hal, yang antaranya menggali informasi, mengelola, dan juga mengambil keputusan atas informasi yang telah dikelola. Selanjutnya adalah kecakapan sosial ataupun social skill. Kecakapan social skill ini berkaitan dengan menyampaikan dan juga menerima informasi baik secara verbal maupun secara lisan, di mana kemampuan itu dapat dikembangkan lagi, mulai dari bekerja secara kelompok, kemudian mampu memahami perasaan daripada orang lain, itu termasuk pada kecakapan sosial. Ia bisa bersimpati, ia bisa bersosialisasi, kemudian dia juga mampu meletakkan dirinya kepada kehidupan sosial, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan akademik, di mana kecakapan akademik ini adalah suatu kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir secara ilmiah. Hubungan dan juga fenomena. Kemudian mampu merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian. Dalam kecakapan akademik ini diperlukan skill sikap ilmiah, kritis, dan juga objektif dalam mengembangkan kecakapan akademik tersebut. Yang terakhir adalah kecakapan vokasional, di mana kecakapan vokasional ini berbeda dengan kecakapan yang lain. Kecakapan vokasional ini adalah kecakapan yang dikaitkan dengan suatu bidang tertentu, seperti itu. Kemudian kecakapan vokasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah vokasional umum, dan juga yang kedua adalah kecakapan vokasional secara khusus. Di mana kecakapan vokasional umum atau dasar ini adalah suatu hal yang kecakapan yang tidak perlu menekuni suatu studi tertentu. Misalkan dalam memperbaiki menggunakan perkakas yang ada di rumah. Itu adalah kecakapan vokasional tipe dasar, yang mana setiap orangnya pasti bisa melakukan, karena itu memang suatu hal yang umum dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua adalah vokasional khusus, yang mana harus kita tempuh melalui bidang-bidang studi tertentu. Misalkan menjadi seorang dokter, tentu saja itu adalah kecakapan vokasional yang harus ditempuh dengan bidang studi tertentu. Kemudian juga ada farmasi, seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah langkah-langkah mewujudkan kecakapan peserta didik. Yang dalam hal ini akan saya lempar kepada Saudari Amanda Kurniawati. Kepada Saudari Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ade. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mewujudkan kecakapan dari peserta didik. Nah, langkah-langkah untuk mewujudkan kecakapan ini, sebagaimana disampaikan oleh Khadijah, itu adalah yang pertama, memberikan pengajaran kepada peserta didik untuk aktif dalam kegiatan dan proses belajar dan mengajar. Di mana di sini kita menuntut bahwa siswa harus aktif agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga
mereka dapat menggali apa yang ada di dalam diri mereka dengan sendirinya. Dan kita tentunya sebagai tenaga pendidik itu memberikan dorongan agar potensi yang ada itu lebih dikembangkan kembali. Nah, yang kedua itu adalah mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, kemampuan kognitif itu adalah sebuah keterampilan dari seorang individu yang diperlukan untuk memecahkan sebuah permasalahan baik dari hal yang sederhana sampai ke hal yang paling kompleks. Sehingga di sini kita harus mampu mengembangkan kemampuan kognitif para siswa agar dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Nah, yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri untuk memberikan sebuah pertanyaan serta dapat dengan percaya diri membantu menjawab dalam sebuah kegiatan atau proses pembelajaran. Nah, di sini kepercayaan diri itu sangat diperlukan baik oleh tenaga pendidik maupun oleh peserta didik. Karena mengapa? Ketika sebuah tingkat kepercayaan diri seseorang itu sudah meningkat, maka dia dengan sendirinya dapat menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Seperti contoh, ketika seseorang siswa ketika hendak mengemukakan pendapat mereka, ketika mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka mereka akan senantiasa menunjuk diri mereka atau mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka tanpa harus dipendam dengan sendirinya. Tapi ketika seorang siswa atau pendidik tidak memiliki tingkat kepercayaan diri, maka mereka senantiasa memendam apa yang ada di pikiran mereka sehingga tidak bisa diutarakan, sehingga orang yang dimaksud atau dituju tidak mengerti apa yang ada di pikiran mereka. Nah, lanjut adalah memotivasi peserta didik untuk menggunakan kemampuan berpikir dan mengingatnya dalam memori panjang atau long term memory. Di sini otak manusia terbagi menjadi dua, ada short term memory dan ada long term memory, di mana short term memory itu hanya mengingat sesuatu dengan jangka yang sangat pendek. Dan ketika kita memasukkan memori tersebut ke long term memory, maka apa yang kita ingat itu akan lebih lama melekat di otak kita. Sehingga kemampuan ini harus terus dimotivasi agar para peserta didik memiliki kemampuan untuk memasukkan memori atau sebuah data ke dalam long term memory mereka. Lanjut. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan kecakapan peserta didik. Di sini kita tidak hanya selalu menuntut mereka harus mengembangkan sesuatu atau menggali sesuatu dengan mereka sendiri, tetapi di sini kita juga mempunyai strategi pengembangan. Jadi bukan hanya peserta didik yang harus aktif dalam kegiatan belajar mengajar, kita juga harus memberikan stimulus agar mereka bisa mendapatkan rangsangan dalam kecakapan sebuah peserta didik itu sendiri. Yang terbagi di sini strateginya itu terbagi menjadi 4. Ada fase motivasi, ada fase menaruh perhatian, ada fase pengolahan, dan ada fase umpan balik. Beberapa fase ini dilakukan secara berurutan agar apa? Agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu ketika di fase umpan balik, siswa kita dapat mengkonfirmasi apa yang sudah kita ajarkan dan strategi apa yang sudah kita sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah fase motivasi. Nah, fase motivasi ini itu menyadarkan peserta didik bahwasanya ada tujuan yang harus dicapai dan mereka harus bersedia untuk mengikuti proses yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa motivasi itu sangat penting? Karena ketika seseorang tidak memiliki motivasi di dalam hidup mereka, maka mereka senantiasa selalu menempatkan sebuah permasalahan itu di akhir. Jadi mereka tidak senantiasa memikirkan apa pemecahannya, mereka hanya memikirkan, oh ini adalah sebuah masalah, sehingga nanti sajalah diselesaikan, nanti juga selesai sendiri. Padahal ketika kita menyimpan sebuah permasalahan tanpa ada motivasi untuk memecahkannya, maka lama-kelamaan masalah yang kecil tersebut akan menjadi besar. Sehingga ketika suatu waktu, boom, semuanya akan meledak pada waktunya. Lanjut, itu adalah fase menaruh perhatian. Nah, fase menaruh perhatian ini seperti halnya ketika sebuah quotes itu ada
take and give, atau when you want to take something you must give something firstly. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah perhatian atau attention dari seseorang, maka kita harus juga menaruh perhatian kepada seseorang tersebut agar terjadinya sebuah proses timbal balik. Nah, peserta didik itu memperhatikan unsur-unsur pembelajaran sehingga menimbulkan pola-pola konseptual atau peserta didik dapat memahami konsep sesuai dengan persepsi tertentu. Nah, ketika peserta didik bisa mendapatkan perhatian dari ketika kita sebagai tenaga pendidik dapat mendapatkan perhatian dari peserta didik, maka mereka akan secara khusus dapat dengan mudah memahami materi dan konsentrasinya itu terjamin. Sehingga diperolehlah sebuah take and give yang saya katakan sebelumnya. Nah, lanjut ke fase yang ketiga adalah fase pengolahan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa manusia itu terdiri dari dua memori. Yang pertama ada short term memory dan yang kedua ada long term memory. Di mana ketika siswa dapat memahami informasi yang didapat pada short term memory ataupun pada long term memory, yang kemudian dapat menggali kembali informasi yang ada untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Nah, jika mereka akan senantiasa berpikir nih, jika sebuah masalah tidak dapat diselesaikan oleh informasi yang ada pada short term memory, maka mereka senantiasa akan menggali apa yang ada pada long term memory mereka. Tetapi ketika sudah menggabungkan kedua komponen itu tetap tidak ada pemecahan masalahnya, maka mereka akan menggabungkan kedua ini pada tingkat kreativitas mereka, sehingga mereka akan menyusun sebuah informasi baru yang lebih fresh lagi, yang menambahkan atau membumbukan sebuah kreativitas mereka menjadi rangkaian yang teratur, jadi sebuah permasalahan itu akan cepat terselesaikan. Disitulah ada fase pengolahan dari short term memory, dibumbui lagi, ditambahkan dengan long term memory, dan juga ketika semuanya sudah digabungkan, maka mereka akan membumbuinya lagi dengan kreativitas, maka disitulah fase pengolahan yang sebenarnya terjadi. Nah, lanjut pada fase umpan balik. Nah, pada fase terakhir ini, itu adalah fase konfirmasi. Nah, peserta didik akan mengkonfirmasi kepada pendidik, dalam hal ini guru atau dosen, di mana setelah peserta didik menemukan hal yang baru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka interaksi ini dapat meningkatkan motivasi mereka apabila serangkaian pemecah permasalahan tersebut tepat, namun akan menurunkan motivasi jika serangkaian pemecahan permasalahan tersebut masih kurang tepat. Jadi di sini ada konfirmasi nih, ini udah tepat belum ya? Atau ini lebih tepat atau yang mana yang lebih tepat? Gitu. Jadi karena peserta didik akan memeras otaknya lagi pada lain kesempatan. Jadi ketika fase umpan balik sudah ada konfirmasi, oh ini pemecahan masalah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Atau ini harus ditambah lagi dengan pemecahan yang lain agar dapat dipecahkan seutuhnya. Lanjut ke tujuan pengembangan peserta didik. Nah, tujuan daripada pengembangan peserta didik ini atau kecakapan peserta didik ini pada akhirnya itu adalah meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan nyata, baik itu secara presentatif ataupun secara progresif. Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap pembelajaran itu pada akhirnya tujuannya adalah untuk membaur di masyarakat atau untuk dapat digunakan bagi orang banyak. Sama halnya dengan kecakapan peserta didik. Pada akhirnya yang dijadikan tujuan adalah pada kehidupan nyata, sehingga relevansi pendidikan yang sudah didapat sebelumnya, yang sudah dikembangkan secara teoritis, maka ketika prakteknya itu memang dilakukan secara optimal atau maksimal. Nah, di sini terdapat banyak sekali tujuan dari kecakapan peserta didik yang dimana berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi ada kecakapan pribadi, ada kecakapan sosial, ada kecakapan akademik, vokasional, dan lain sebagainya. Sehingga setiap tersebut ada tujuan tertentu seperti kecakapan pribadi terbagi menjadi dua, ada kesadaran diri dan ada berpikir rasional. Nah, yang kedua ada kecakapan sosial, sehingga peserta didik ketika di kehidupan nyata dapat berkomunikasi secara baik
baik lisan maupun tulisan. Nah, yang ketiga, ketika kecakapan akademik itu tujuannya itu agar peserta didik dapat mengidentifikasi adanya sebuah variabel atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Atau juga bisa hipotesis dari sebuah permasalahan dan juga pada akhirnya dapat memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Nah, tujuan dari kecakapan vokasional itu memiliki kecakapan dalam bidang pekerjaan tertentu dan juga dapat menciptakan atau membuat sebuah produk dan juga dapat memecahkan masalah wirausaha. Jadi setiap komponen tersebut pada akhirnya itu bahwa harus bisa diaplikasikan di kehidupan nyata sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih berguna lagi pada masa yang akan datang. Saya kira itu adalah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Amanda atas penjelasan yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sebuah kesimpulan. Bisa kita lihat bersama-sama. Di sini agak kurang jelas ya karena warnanya agak putih, jadi saya bacakan. Yang pertama adalah kecakapan itu adalah suatu kemampuan potensial yang nyata dalam mengenal dan memahami, menganalisis, menilai, serta memecahkan masalah dengan menggunakan rasio yang cepat dan melihat apa saja yang benar dan salah. Kemudian menurut Dirjen PLS, dikutip dalam Fahrudin, kecakapan itu dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama tadi adalah kecakapan pribadi, di mana kecakapan pribadi tadi juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu kecakapan kesadaran diri dan juga kecakapan berpikir rasional. Yang kedua adalah kecakapan sosial, ketiga kecakapan akademik, keempat adalah kecakapan vokasional yang dibagi menjadi 2, yaitu vokasional dasar dan juga vokasional khusus. Kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan kecakapan ada 1, 2, 3, dan 4 yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga dalam mengembangkannya ada 4 fase, yaitu adalah fase motivasi, fase menaruh perhatian, fase pengelolaan, dan fase umpan balik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.